Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilma. Yang kami hormati seluruh pengurus PKM Al-Ikhlas dan para jamaahnya. Alhamdulillah malam ini kita sudah masuk dalam ke-10 di bulan Ramadan 1442 Hijriah ini. Dan sebelumnya saya ucapkan barakallahu fikum kepada seluruh jamaah, pada umumnya warga Klaster Itali ini yang sudah mempunyai masjid yang luar biasa ini. Alhamdulillah ini masjid yang ideal ya, karena di suasana pandemi ini ya, jamaahnya kalau terbatas warga klaster itu paling aman kayaknya. Sangat ini ya, sangat ideal. Sekali lagi barakallahu fikum di atas anugerah masjid yang mulia ini. Semoga masjid ini bisa berperan di dalam membentuk generasi-generasi yang saleh, khususnya dari kalangan warga klaster kita ini. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimakumullah, puasa identik dengan takwa, dan puasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah seruan iman, ya ayyuhalladzina amanu. Artinya hanya orang-orang yang beriman sajalah yang mampu menunaikan puasa dengan seksama sehingga dia bisa untuk mendapatkan nilai takwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua yang berpuasa tiba-tiba menjadi orang yang bertakwa. Kata yang Allah pakai di ujung surat Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Kalau semoga tidak dijamin semua yang berpuasa di bulan Ramadan tiba-tiba menjadi orang yang bertakwa setelah Ramadan. Hanya orang yang melandasi puasanya dengan iman sajalah yang dapat meraih predikat takwa tersebut. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW juga, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, niscaya dosa-dosanya yang telah lalu akan dihapuskan, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, takwa berkaitan dengan perintah dan larangan. Para ulama biasa mendefinisikan takwa itu sebagai imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi, mematuhi perintah-perintah Allah dan menghindari larangan-larangannya. Ya, jadi takwa berkaitan dengan perintah dan larangan. Perintah dan larangan Allah inilah yang dijabarkan di dalam ilmu ushul fikih kelima hukum. Kalau dari istilahnya mungkin tidak familiar dengan kita semua. Ahkam taklifiyah, hukum-hukum taklifi, hukum-hukum pembebanan. Ada 5 hukum-hukum taklifi itu. Pertama wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, kalau istilah-istilah ini saya yakin semuanya familiar. Himpunannya adalah hukum taklifi. Jadi hukum taklifi itu ada 5: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, perintah-perintah Allah dalam Quran berikut sabda Rasul di dalam hadis-hadisnya. Perintah-perintah akan berhubungan dengan hukum wajib, sunnah, dan mubah. Sedangkan larangan berkaitan dengan hukum haram dan makruh. Jadi takwa erat kaitannya dengan 5 hukum ini. Perintah Allah di dalam Al-Quran, wa aqimus shalah, menandakan sholat itu wajib. Perintah Allah di dalam Al-Quran, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, mencatat transaksi hutang piutang. Para ulama menyimpulkan hukumnya sunnah, tidak wajib, walaupun itu perintah. Perintah Allah di dalam Al-Quran, kulu washrabu wa la tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian. Itu perintah.
tapi dampak hukumnya mubah, tidak wajib, tidak sunnah, tapi mubah. Jadi perintah akan berdampak pada tiga hukum tadi, wajib, sunnah, dan mubah. Sedangkan larangan akan berdampak kepada haram dan makruh. La taqrabuz zina, janganlah kalian dekati perzinahan itu. Kesimpulan hukumnya mendekati perzinahan hukumnya haram. Kemudian Rasulullah SAW melarang para sahabatnya untuk mendekati tempat sholat, untuk memasuki saf-saf sholat dalam kondisi mulutnya berbau bawang merah atau bawang putih. Itu larangan Rasulullah SAW, tapi larangannya berdampak kepada hukum makruh, tidak sampai haram. Ya, jadi inilah sebagai gambaran perintah dan larangan berkaitan dengan 5 hukum tadi. Nah, kita akan kaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir ayat 32, surat 35 ayat 32 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasnal kitaba alladziina astafaina min 'ibadina. Kemudian kami wariskan Alkitab, maksudnya Al-Qur'an itu, kepada orang-orang yang kami telah pilih di antara hamba-hamba kami. Dalam penafsirannya yang dimaksud adalah umat Rasulullah SAW, kita semua yang sholat. Faminhum dzalimun li nafsi, maka di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairati bi'idznillah, dan di antara mereka ada juga yang lebih dahulu melakukan kebaikan-kebaikan dengan izin Allah. Wa dzalikal fadlul kabir, dan itulah karunia yang besar. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 3 level dari umat Nabi Muhammad SAW yang diwariskan Al-Quran itu. Level yang paling bawah disebut zalimun li nafsi, di atasnya disebut muqtasid, pertengahan. Yang paling atas disebut sabiqun bil khairat bi'idznillah. Nah, di dalam tafsir ayat ini Al-Imam Ibnu Katsir mengumpulkan banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan profil mereka. Kita mulai dari yang paling tinggi, sabiqun bil khairat bi'idznillah. Profilnya menunaikan yang wajib-wajib, juga yang sunnah-sunnah, meninggalkan yang haram-haram, yang makruh-makruh, plus sebagian yang mubah mereka tinggalkan. Ini sambil mencocokkan profil kita sampai malam ke-10 ini ya, mengukur takwa kita ini sudah selevel apa. Sabiqun bil khairat, kita ulangi profilnya, kriterianya melaksanakan yang wajib dan sunnah, meninggalkan yang haram, makruh, juga sebagian yang mubah. Yang mubah contohnya nonton bola. Nonton bola itu hukumnya mubah, tidak ada pahala, tidak ada dosa, netral ya. Bagi sahabat bil khairat, khususnya di bulan Ramadan ini, dia tidak tergerak sama sekali untuk nonton bola. Jadi sebagian yang mubah pun ditinggalkan, sama yang sahabat bil khairat. Ini level paling tinggi. Di bawahnya disebut muqtasid, minimalisnya, yang wajib ditunaikan, yang haram ditinggalkan, tapi sebagian yang sunnah ditinggalkan, sebagian yang makruh dilakukan, yang mubah dan ditinggalkan. Jadi minimalisnya, ya, wajib lulus, yang haram-haram juga lulus dalam penyikapannya. Ini muqtasid. Dan yang paling bawah adalah zalimun li nafsi, yang tidak konsisten dalam menerapkan 5 hukum tadi. Sebagian yang wajib ditinggalkan, sebagian yang haram dilakukan, yang sunnah, yang makruh apalagi. Ya. Jadi seperti itulah profil sabiqun bil khairat, muqtasid, dan zalimun li nafsi. Sekali lagi kita sambil mengecek diri kita, kira-kira kita berada di level yang mana dari 3 level yang disebutkan di ayat 32 surat Fatir ini. Adapun profil mereka di akhirat disebutkan di banyak hadis. Pertama disebutkan kulluhum fi manzilatin wahidatin,
bahwa 3 level tadi berada pada satu posisi. Maksudnya semuanya adalah umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Ditambah lagi wa kulluhum fil jannah. 3 level tadi akan masuk surga. Tidak satu pun yang mendekat di neraka. Kita bayangkan zalimun li nafsihi tadi, ya, yang profilnya rusak di 5 buku, itu pun pada akhirnya akan dipersilakan masuk surga, sama sekali tidak mendekat di neraka walau semenit, walau sekejap. Subhanallah, ini dengan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, profilnya di akhirat, sabiqun bil khairat bi'idnillah, sayadkhulunal jannata bighairi hisab. Mereka akan memasuki surga tanpa hisab. Sebelum hisab, proses penghitungan di padang mahsyar dimulai, mereka sudah dipersilakan memasuki surga. Ya, jadi VVIP. Jadi belum lagi proses-proses dilakukan, mereka sudah dipersilakan untuk menikmati surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di bawahnya muktasib akan menjalani proses penghitungan di padang mahsyar. Tetapi prosesnya itu sangat ringan. Ya, fasayuhasabu hisaban yasira. Mereka akan dihisab dengan hisab yang ringan. Ya, banyak perbuatan-perbuatan mereka di dunia yang ditolerir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak dihitung. Yang ini gak usah dihitung, ini gak usah dihitung, sudah kamu masuk surga sana. Proses penghitungan tetap mereka ikuti, tetapi bentuk penghitungannya sangat ringan dan kemudian dipersilakan masuk ke dalam surga. Itu profil muktasib, yang minimalis kita katakan tadi. Sedangkan yang zalimun li nafsihi, kelak di akhirat akan menjalani hisab dengan detail. Seluruh perbuatan-perbuatannya di dunia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa jadi prosesnya melebihi panjang umurnya di dunia. Umurnya di dunia 60 tahun, hisabnya bisa sepanjang 120 tahun. Karena dihisab dengan detail. Satu perbuatan itu bisa melebihi waktu ketika dia melakukan kemaksiatan itu. Tapi kemudian setelah zalimun li nafsihi ini dikupas tuntas seluruh perbuatan-perbuatan yang pernah dia lakukan di dunia, ketika itu dia diliputi rasa sedih, hazan, rasa gundah, stres, sudah badannya pun sudah lemas, matanya pun sudah kuyu. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepadanya, silakan kamu masuk surga sana. Maka zalimun li nafsi inilah yang kemudian berkata, ini di ayat 34, Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Alhamdulillah yang telah menghilangkan rasa sedih dari diri kami. Inna rabbana la ghafurun syakur. Sesungguhnya Tuhan kami sungguh maha pengampun. Padahal kesalahan-kesalahan kami banyak dan besar, tapi ternyata hari ini semuanya telah diampuni. Syakur, maha memberi apresiasi. Padahal kebaikan-kebaikan kami cuma sedikit dan kecil, tapi apresiasinya sungguh besar. Itulah yang nanti akan diucapkan oleh zalimun li nafsihi setelah dia melewati masa penghitungan yang sangat panjang. Mereka yubasuna fi tulil mahsyar. Yang zalimun li nafsihi ini akan tertahan di panjangnya proses hisab di padang mahsyar. Dengan demikian bisa kita simpulkan, menjalani proses penghitungan di padang mahsyar adalah bentuk azab tersendiri bagi yang merasakannya.
Karena sebagian manusia dan jin ada yang tidak merasakannya. Ada yang sudah dipersilakan masuk surga sebelum hisab, ada yang setelah masuk surga setelah dihisab dengan hisab yang ringan. Ya, sedangkan yang zalimun li nafsihi mengikuti seluruh proses komplit dari awal sampai akhir. Bayangkan, yang ngantri saja bisa ratusan miliar atau malah angkanya sudah triliunan. Allah ya. Tergantung jumlah jin dan manusia yang pernah hidup di dunia ini sampai hari kiamat. Belum ada sensusnya mungkin ya. Jadi ngantrinya panjang, prosesnya pun setiap orang panjang. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man husiba udhiba." Hadis dari Imam Bukhari, jadi kita mulai. Barang siapa yang menjalani proses hisab, berarti dia sedang diazab. Jadi zalimun li nafsihi, azabnya di mana? Azabnya ketika dia menjalani proses padang mahsyar. Walaupun pada akhirnya dia dipersilakan masuk ke dalam surga. Masyaallah muslimin rahimahullah. Sekali lagi di malam ke-10 bulan Ramadan ini kita muhasabahi diri kita, kira-kira kita masuk ke level yang mana dan cita-cita kita mau seperti apa? Apakah masuk surga tanpa hisab atau dihisab dengan hisab yang ringan, atau mau coba-coba untuk menjalani proses hisab yang panjang itu? Kita tinggal sesuaikan profil kita melalui 5 hukum tadi. Kita perhatikan apa yang Allah wajibkan, sunnahkan, apa yang Allah haramkan, termasuk hukum makruh dan mubah, untuk bisa kita sikapi dengan baik. Semoga dengan itu Ramadan kita di tahun ini dengan muhasabah tadi jauh lebih sempurna dan jauh lebih berkualitas dibanding Ramadan sebelumnya. Ibadah Ramadan kita inilah yang akan kita banggakan kelak di akhirat, yang akan meningkatkan derajat kita ke akhirat. Dengan kesadaran itulah semoga motivasi kita untuk memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan ini akan semakin tinggi insyaallah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. In ahsantu fa minallah wa in asa'tu fa minni wa minasyaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.